Shalom. Hidup adalah persiapan. Anda masih diberi kesempatan hidup, berarti ada persiapan yang lebih baik. Siapkan dirimu, satu kali kita akan cross, nyebrang, ya, ke satu alam yang kekal. Dan itu alam sorgawi atau kecelakaan selama-lamanya. Hari ini kita berbicara, yaitu bagaimana kita ditarik ke seberang oleh kemuliaan Tuhan. Saudaraku, harus ada daya tarik yang membuat kita ini bisa betul-betul bergairah. Kalau kita tidak mempunyai gairah, kita bisa malas, kita bisa rasa bosan, karena kita tidak punya gairah. Bayangin kalau saudara sakit, tidak punya gairah makan. Ya, anak-anak sekolah tidak punya gairah untuk belajar. Kenapa? Ya, dia tidak mempunyai harapan. Tapi kalau orang mempunyai yang namanya harapan yang tinggi, itu membuat dia bergairah. Nah, kita perlu gairah ini. Gairah ini adalah daya tarik yang menyebabkan kita itu bisa menyeberang, ya. Dan hari ini kita bicara bahwa daya tarik yang paling dahsyat itulah kemuliaan Tuhan. Biar kita mengerti, satu kali kita berpindah kepada suatu tempat di mana sangat mulia, luar biasa. Ini sudah disediakan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita menghidupi, ya. Nah, kita masih berbicara tentang kayu. Karena manusia itu diumpamakan sebagai kayu, ya. Tapi saudara, dari kayu-kayu atau manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, Anda dipilih oleh Tuhan menjadi kayu yang khusus. Seperti kayu sitim. Ya, kayu sitim ini dia tumbuh di padang gurun. Namun waktu Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian, maka mereka mengambil tidak banyak kayu sitim yang terpilih. Ya, jadi kayu sitim ini tumbuhnya di padang gurun, tapi kemudian mereka ambil, dipilih. Ya, untuk dijadikan kemah suci dan alat-alatnya. Tentu kalau dipilih tentu pohonnya tidak bengkok. Itu penting. Karena itu Tuhan juga memilih orang-orang yang punya hati yang tulus. Tidak bengkok. Ya, untuk dijadikan kemah sucinya Tuhan. Nah, untuk apa? Untuk didiami oleh Allah. Jadi waktu dulu Allah membuat satu kemah di mana Allah lalu berdiam di dalam kemah itu. Dan kemah ini dibawa dari tempat ke tempat, ya, dalam pimpinan tiang awan dan tiang api untuk ke seberang, yaitu melintasi satu sungai yang disebut Sungai Yordan. Itulah perjalanan secara jasmania, ya, untuk menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Nah, kalau dulu itu dalam bentuk pengalaman secara jasmania, sekarang kita kalau membaca Alkitab, ini Alkitab cerita tentang Israel, itu harus kita terapkan untuk kita. Supaya punya relevansi. Ya, kalau saudara cuma baca cerita, saudara berkata, ya itu dulu. Tapi relevansinya kita mesti terapkan dalam hidup kita. Karena perkataan Tuhan itu disebut perkataan nubuat. Jadi perkataan Tuhan yang Tuhan tulis itu sebetulnya untuk yang akan datang juga. Yaitu untuk kita. Orang-orang percaya.
yang dipanggil Tuhan, kemudian kita dipilih. Apa itu dipilih? Dipilih artinya kita mulai dipisahkan. Dipisahkan. Seperti kayu tadi, dari kayu-kayu sitim yang ada kayu yang khususku dipilih. Dan kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Allah itu akan diam dalam diri kita. Wah, ini dahsyat. Jadi saudara, anak-anak Tuhan mesti menghormati akan ini, tubuh saudara ini. Kata Tuhan, tidak tahukah kamu, tubuhmu itu adalah rumah Allah yang kudus. Jadi kesempatan untuk saudara bergaul dengan Tuhan selama hidup ini. Supaya dia yang mengerjakan perubahan-perubahan. Kita nggak mampu. Karena itu kalau kita mau ngubah orang itu susahnya bukan main. Kalau dia tidak mengundang Yesus dan kemudian Roh Kudus menguasai dirinya. Nah, orang-orang yang mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus diam dalam dirinya, maka orang-orang itu disebut orang Ibrani, seperti Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham disebut orang Ibrani. Minggu lalu sudah saya terangkan, orang Ibrani itu adalah orang yang menyeberang. Jadi kita mesti melakukan penyeberangan, ya, menyeberang. Dulu kita orang berdosa, hidup dalam dosa, kita mesti menyeberang, keluar dari dosa ini. Seperti juga Bapak Abraham. Bapak Abraham dulu tinggal di negeri yang disebut Ur Kasdim. Kota Ur di daerah Kasdim. Kasdim itu Babel. Kata Babel artinya apa? Confusion. Artinya kekacauan. Lihat aja dunia ini, kita ini, dunia yang penuh kekacauan, bukan? Sebentar ada ini, sebentar ada ini, sebentar ada gempa bumi, bentrokan, lalu ini itu, ya, pesawat hilang, ada macam-macam, perampokan, pembunuhan, ya, peperangan, itulah yang disebut Babel, kekacauan. Dan kita mesti keluar, kata Tuhan, keluarlah kamu dari Babel. Nah, untuk keluar ini perlu menyeberang seperti seperti Bapak Abraham dulu, keluar dari Babel, menyeberang satu sungai yang besar yang disebut Sungai Efrat. Jadi nanti kalau saudara baca Sungai Efrat itu pertama-tama ditulis dalam Kejadian pasal 2. Dulu itu tempatnya daerah segitiga, ya, yang subur. Delta yang subur sekali. Di situ ada Taman Eden. Tapi oleh karena dosa, maka Adam dan Hawa diusir. Ya, dan Sungai Efrat itu tempat di mana setan berdiam setelah itu. Karena itu kalau kita baca kitab Wahyu juga, nanti setan-setan yang diikat oleh Tuhan di Sungai Efrat itu dilepas kembali oleh Tuhan. Dunia ini nanti penuh dengan kekacauan. Bapak Abraham keluar dari Ur Kasdim, negeri di mana banyak orang menyembah kepada berhala, Allah lain. Ya, kenapa? Bapak Abraham ini mau keluar dari negeri yang saya katakan pertama manusia berada di situ, ada kebudayaan yang sangat tinggi. Jadi tentu negeri ini paling bagus saat itu, ya. Tapi Allah berkata, kamu keluar dari Ur Kasdim. Coba kita baca sekarang Kisah Rasul pasal 7. Ayat 2 sampai 3, tolong dibacakan.
Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Iya, dikatakan di sini Allah yang maha mulia menampakkan dirinya. Inilah awal kenapa Bapak Abraham itu mau keluar dari negeri Ur Kasdim. Kenapa? Karena dia melihat Allah yang maha mulia, bukan mulia tapi maha mulia. Ya, dan itu merupakan daya tarik yang luar biasa bagi Bapak Abraham, sehingga Bapak Abraham itu keluar. Kenapa dia keluar? Karena dia melihat kemuliaan Allah. Nah, karena itu kalau saudara tidak kuat dalam hal ini, saudara itu bisa limbung, saudara bisa dipengaruhi oleh duit, oleh yang lain-lain. Kalau saudara tidak punya daya tarik yang jauh lebih hebat. Ya. Apalagi kalau orang daya tariknya duit, dikasih 1 miliar tidak mau 2 miliar. Kalau nggak mau 1 triliun. Wih. Ya, kenapa banyak orang bisa gugur? Ya, karena daya tarik dunia ini hebat. Tapi kemuliaan Tuhan itu jauh lebih hebat. Dan itu bisa saudara baca di Alkitab. Nanti Roh Kudus itu akan memberikan pada saudara angan-angan yang kuat sekali. Angan-angan untuk dimuliakan. Ya. Jadi oleh karena Bapak Abraham melihat kemuliaan Allah itu, dia lalu taat kepada firman Tuhan untuk berpisah, keluar. Pertama dari apa? Tempat. Karena itu orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, dia mesti keluar dari tempat. Artinya, kalau tempat kerjaanmu itu bahaya, sudah mesti keluar dari tempat kerjaanmu. Wah, ini kerjaan menguntungkan. Ya, come out. Itu Babel. Ya. Kalau sudah mengerjakan narkoba itu menguntungkan enggak? Wah, itu bukan main. Asal sudah berani mati aja, betul? Kalau ketahuan itu ya. Kalau enggak kan, wah itu tempat yang sangat basah sekali. Bayangin kalau 1 pil gini, wih, sekian puluhan ribu, hanya sedikit kok. Itu ya miligram, lebih mahal dari emas. Bayangin, ya. Nah, jadi sudah mesti keluar dari tempat, lalu keluar dari orang, kelompok orang, seperti Bapak Abraham. Keluar kamu dari mana? Dari keluargamu. Dari siapa? Ayahmu. Wih. Artinya kalau kita mau mengikut Yesus, kita itu mesti rela berpisah. Bahkan dari hubungan darah sekalipun. Menyakitkan. Ya, menyakitkan. Tapi kalau saudara mau betul-betul mau selamat, mau dapat kemuliaan, itu hanya itu jalannya. Saudara berpisah dari orang-orang. Lalu berpisah dari apa? Sistem ibadah. Mereka menyembah Allah yang lain. Kita mesti keluar dari sistem ibadah yang salah. Wah, ini pengorbanan nih. Coba kita baca apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham kalau dia diperintahkan Tuhan keluar. Ibrani 11 ayat 8, sama-sama, 2, 3.
Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wah, ini namanya iman. Dia berangkat tidak tahu kemana. Coba, saudara mau enggak disuruh keluar dari rumahmu, kata Tuhan mau dikasih satu tempat yang Anda enggak lihat. Gitu. Bisa enggak menerima itu? Belum dilihat kok. Ayat ini berkata, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tapi kenapa mau? Yaitu daya tariknya itu karena kemuliaan Allah itu. Karena melihat kemuliaan Allah pasti mulia, pasti lebih bagus. Ya, walaupun itu cuma kelihatan sebentar. Tapi itu daya tarik yang luar biasa. Ada kata-kata yang indah dari seorang wanita, saudaraku, Belanda, namanya Corrie ten Boom. Wanita ini dulu pernah ditangkap oleh orang Jerman saat di mana banyak orang-orang Yahudi dibunuh karena dia menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Dan ayahnya dibunuh di depan matanya. Ciciknya dibunuh di depan matanya setelah diperkosa. Dan dia sendiri juga diperkosa. Ini wanita namanya Corrie ten Boom, seorang Belanda. Dia menuliskan di sini, faith sees the invisible. Iman itu melihat yang tidak kelihatan. Lalu yang kedua dia berkata, believe the unbelievable. Mempercayai yang tidak dipercayai oleh orang. Itu iman. Ketiga dia berkata, and receives the impossible. Dan menerima yang tidak mungkin. Itu iman. Jadi iman itu bisa melihat yang tidak kelihatan. Iman itu mempercayai yang sukar dipercaya. Dan iman akan membuat kita menerima yang tidak mungkin. Wah, ini kata-kata yang bagus. Ya. Tadi katakan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Waktu saya baca ini, ya, jadi Abraham itu tidak berkata, Tuhan, oke, engkau suruh ke situ, oke ya, tak tinjau dulu. Aku mau inspeksi dulu, cocok enggak tempat itu, kalau cocok, ya saya pindah. Kalau enggak, enggak. Enggak. Makanya Bapak Abraham itu disebut bapaknya orang percaya. Kenapa? Karena dia punya iman tanpa melihat. Kenapa? Karena percaya perkataan Tuhan pasti betul. Enggak perlu diinspeksi. Enggak perlu dibuktikan. Enggak perlu dijajaki. Beda dengan orang Israel. Saya tuliskan di sini. Lalu saya teringat dengan orang Israel. Orang Israel disuruh Tuhan untuk nanti menempati satu tanah perjanjian. Mereka berkata pada Musa, Musa, lebih baik kita lihat dulu. Oke, kata Musa. Lalu dikirim 12 pengintai untuk ke sana. Dari 12 pengintai itu melihat tanah itu, waduh, luar biasa, menghasilkan anggur yang luar biasa. Sampai mereka pikul anggurnya itu satu klaster, satu tandan yang begitu berat. Kita kalau makan anggur itu paling berapa tuh kalau gini? Paling tidak ada sekilo bukan? Atau iya, kalau ada kadang-kadang, bisa 2 kilo. Ini
2 orang mikul. Wih, berapa kilo itu? Betul enggak? Tapi yang 10 mata-mata pengintai, selain melihat memang anggurnya hebat, dia melihat raksasa di situ. Penduduknya mengerikan. Begitu melihat itu, mereka menangis. Lalu kasih tahu, waduh, kita nanti dimakan sama raksasa itu. Lebih baik kita pulang aja ke Mesir. Kenapa Musa ini kok membawa kami ke tanah yang banyak buto-butonya? Lebih baik pulang aja. Mereka nangis. Ya, lihat, akibat menjajaki, bukannya percaya, malah banyak yang tidak percaya. Hanya 2, Yosua dan Kaleb yang percaya. Ya, saudaraku, karena itulah Abraham ini disebut bapak semua orang percaya. Kenapa? Taatnya luar biasa. Tanpa melihat, dia berani. Nah, ini saya katakan, inilah standar iman yang harus kita miliki. Kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara jangan lihat dulu baru percaya. Ya, kata Tuhan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara bisa melihat di mana? Ya, di Alkitab. Ini firman Tuhan. Ya, bahwa kita pengikut Tuhan nanti akan dibangkitkan, dikasih tubuh yang mulia. Ada saudara yang mengalami? Ya belum. Saya pun tidak mengalami. Tapi saya melihat di Alkitab. Nah, karena apa? Karena perkataan Tuhan pasti terjadi. Ini yang membuat kita harus mempercayai yang disebut percaya yang standar Alkitab itu adalah percaya perkataan Tuhan walaupun tidak melihat sekalipun. Ya. Nah, percaya demikian inilah yang Tuhan tanyakan. Betul enggak kamu mempunyai kepercayaan yang seperti itu? Ya. Saya bacakan ya, Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat, mestinya kata hormat itu dalam bahasa aslinya doksa, kemuliaan. Seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat atau kemuliaan lebih baik yang datang dari Allah yang Esa. Bagaimana kamu bisa percaya? Kenapa? Karena percaya itu mesti ditindaklanjuti. Saya katakan ya, percaya harus ditindaklanjuti dengan apa? Dengan mencari. Misalnya sudah dengar, di situ ada dokter yang jamin loh. Kamu sakit itu, bisa tuh. Lalu saudara apa? Cari, betul? Cari dokter itu. Di situ ada tanah yang banyak berliannya. Wah, saudara cari. Kenapa? Karena percaya. Kata Tuhan, percaya tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau saudara percaya, saudara mesti punya usaha percaya, yaitu mencari. Ya, jadi saya tuliskan, percaya sejati menurut standar Allah, itu percaya yang disertai usaha. Usaha apa? Usaha mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa. Jadi saudara masih mempunyai usaha. Allah itu senang ya bahwa engkau itu akan melakukan ini. Nanti akan dikasih mahkota. Tadi kita menyanyi.
saleh-saleh Tuhan akan dikasih mahkota. Nah, percaya enggak itu? Wah, itu dongeng. Wah, sudah. Saudara kehilangan yang disebut gairah. Ya. Karena itu banyak orang menjadi orang Kristen sebetulnya. Banyak. Tapi orang Kristennya itu enggak bergairah. Jadi enggak ada namanya satu desakan gitu loh. Yang memotori dia, yang bisa ingin meraih. Males-malesan. Ya, saudara, jelas ya, iman sejati itu bukan pasif. Tapi harus aktif. Nah, coba kita belajar kata-kata ini. Waktu saya belajar kata ini, aktifnya di mana? Ini kata Tuhan. Kata mencari, itu dalam bahasa aslinya Greka dikatakan seteo. Ya, berarti mencari, khususnya kata ini dalam konteksnya orang Ibrani adalah mencari dalam ibadah. Jadi saudara kalau mau mencari kemuliaan Allah, saudara itu mesti mencari dalam ibadahmu. Apa itu ibadah? Kalau sudah baca Injil Matius 6, ada 3 ibadah itu. Korban, derma, ya, dengan rela, sukarela. Yang kedua, doa, itu ibadah. Yang ketiga, itu puasa. Jadi, kalau saudara betul mempercayai, saudara mesti punya usaha untuk suka berkorban. Ya, karena kata Tuhan apa? Barang siapa memberi, dia akan diberi. Tapi seringkali diberinya itu nanti. Nah itu loh orang yang tidak mau, ngerti? Kenapa orang di dunia kadang-kadang berani memberi? Karena dapat penghargaan langsung. Kalau kita, apa yang kita tabur ini untuk nanti. Nggak kita lihat. Jadi karena itu jangan sampai ada orang yang suka memberikan korban di gereja. Kalau enggak dihormati, ngamuk. Itu namanya tidak beriman. Dia mesti tahu, apa yang dia tabur ini merupakan satu benih yang nanti akan diganjar oleh Allah dengan kemuliaan yang akan datang. Nah, itu iman yang benar. Ya, jadi mencari dalam ibadah. Ibadah kita itu korban, ibadah kita itu doa. Nah, jadi kalau saudara betul-betul mau mencari kemuliaan Allah, sukalah berdoa. Berdoa untuk orang lain. Berdoa supaya orang lain diberkati. Berdoa supaya firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik. Karena itu saya bisa begini karena ada yang mendoakan saya. Ya, jadi saudara berdoa, saya dikasih Tuhan. Lalu saya kasihkan firman Tuhan. Saudara dengar, menguatkan saudara. Nah ini namanya win-win solution. Karena itu kita mesti kerjasama. Mencari kemuliaan Allah dalam ibadah. Ya, mari kita baca Yohanes 7 ayat 18 sama-sama. 2, 3. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari kemuliaannya yang mengutus dia, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ya, saya beri tanda kurung ini karena ini bahasa Indonesia. Ya, barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya. Dari Modern King James dikatakan, he that seeks the glory of him who sent him
Barang siapa mencari kemuliaannya Bapa yang mengutus Yesus, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi artinya begini, saudara mesti mencari kemuliaan yang dari Bapa. Dari Bapa di sorga. Ya. Yang telah mengutus Yesus. Jadi saudara melihat Yesus. Oh, Yesus dimuliakan. Betul enggak? Dia memang harus mati. Waduh, enggak enak. Tapi setelah itu muliakan. Itu siapa yang membuat? Bapa rencananya. Wih, iya ya. Nah, jadi Tuhan kasih satu contoh. Ini loh, Yesus. Dia aku utus, ya. Lalu Yesus dapat kemuliaan. Lalu kita juga diminta oleh Tuhan, yuk ikuti langkahnya Yesus. Karena itu dikatakan, barang siapa mencari kemuliaannya, kemuliaan Bapa yang mengutus Yesus, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran. Jadi kalau saudara betul-betul mencari kemuliaan dari Bapa, hidup kekristenanmu pasti betul. Tidak mungkin nanti Bapa di sorga berkata, aku tidak kenal kamu. Tidak mungkin. Padahal di dalam Alkitab dikatakan, pada hari itu nanti banyak orang, banyak yang berkata, Tuhan, aku sudah mengajar, aku sudah mengusir setan, aku sudah bernubuat. Apa kata Tuhan? Aku tidak kenal. Pergi kamu. Wih. Jadi nanti banyak orang Kristen, tanda kutip Kristennya, diusir sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan mencari kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan pribadi. Ya, ini menyedihkan. Karena itu saya ingin mendidik saudara yang benar. Rugi sebetulnya kalau kita itu sudah korban-korban di gereja, aktif. Tapi nanti Tuhan kata, enggak, aku enggak tahu. Sayang toh. Saudara sudah mengorbankan uangmu, tenagamu. Loh, banyak orang aktif. Nanti apa yang dikatakan Tuhan? Banyak orang nanti pada akhir zaman itu seperti itu. Ya, saya tidak mau saudara akan mengikuti yang sangat menyedihkan itu. Ya. Nah, karena itu Bapak kasih contoh, ini loh Yesus. Tak kasih contoh Yesus sebagai teladan. Walaupun Yesus itu diutus jadi korban pendamaian. Ya, dia nggak salah, tapi harus mikul kesalahan. Dan Yesus berkata, oke, saya mau. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam Yohanes 4, 17 ayat 4 dan 5. Sama-sama kita bacakan. 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah mempermuliakan engkau, yaitu Bapa di bumi. Itu ucapan Tuhan Yesus dalam doanya. Menjelang dia mau berpisah dari murid-muridnya dan tahu sebentar lagi dia akan disalib. Ini kata-kata yang terakhir malam itu ya, sebelum nanti dia ditangkap. Apa yang dia ucapkan? Bapak, aku telah
mempermuliakan engkau di bumi. Karena itu dia minta, sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Seperti janji Bapa, siapa memuliakan Bapa akan dipermuliakan. Yesus pun sebagai manusia, dia seperti kita. Dia juga mengharapkan saya nanti akan dimuliakan. Seperti aku sebetulnya sudah punya kemuliaan, kata Tuhan. Kita kan belum, betul? Tapi Yesus sudah punya kemuliaan. Di sini katakan, ya, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah punya kemuliaan. Tapi dia copot kemuliaannya untuk mendapat kemuliaan yang lebih besar. Kenapa? Karena dulu dia memang mulia, dipuji-puji oleh malaikat. Tapi belum oleh manusia. Tapi nanti, Yesus itu dipuji oleh seluruh manusia yang ditebus. Wah, gara-gara Yesus. Tadi waktu menyanyi tadi, orang kudus melemparkan mahkotanya kepada Yesus. Ya, karena itu Alkitab menulis, tadi Tuhan kasih pengertian itu, iluminasi. Karena itu kalau sudah baca Wahyu 19, Tuhan Yesus nanti bermahkota banyak. Bukan satu, banyak. Kenapa? Karena mahkotanya orang-orang ini dilempar kepada Yesus. Artinya begini, kehormatan dari kita nanti yang melakukan hal-hal yang baik, kita itu rasa utang itu kehormatan kita itu. Pada siapa? Pada Yesus. Jadi kehormatan seluruh manusia di muka bumi ini nanti ditumplakkan kepada Yesus. Itu pengertian yang baru tadi menyanyi, waduh Tuhan, engkau nanti sangat-sangat dimuliakan. Jadi kalau kita mendapat kehormatan cuma secuil. Seluruh orang tebusan Tuhan, kehormatannya itu nanti ditumplakkan kepada Yesus. Yesus kemuliaannya seperti itu. Dahsyat. Ya, saudara, tadi katakan, Bapak permuliakanlah aku padamu. Ya toh? Coba saya mundurkan tadi ya bagian akhir. Ya Bapak, permuliakan aku padamu. Apa itu? Permuliakan aku padamu. Artinya meminta kemuliaan yang datangnya dari Bapa. Nah ini jarang ya. Orang-orang di dunia ini kalau minta sama Tuhan apa? Tuhan, beri saya apa? Rezeki. Beri saya kesehatan. Beri saya ya supaya sukses. Tapi sudah sukses, kalau sudah mati, hilang. Betul? Tapi Yesus minta apa? Permuliakan aku padamu. Ya, kemuliaan yang datangnya dari Bapa ini diminta oleh Yesus. Bahkan orang-orang yang disebut hamba Tuhan pun jarang yang menginginkan kemuliaan itu. Contohnya Yudas. Kalau saudara kaya mulia enggak? Mulia. Pasti. Banyak orang kaya itu banyak temannya. Alkitab menulis. Coba kalau saudara miskin. Banyak orang tidak mau dekat. Tapi kalau sudah kaya raya, kasih ini, kasih itu. Wih, ada gula, ada semut, semutnya banyak. Ya, saudaraku.
Namanya Yudas itu hamba Tuhan, betul nggak? Dia orang yang terpilih, tapi nggak setia. Makanya ucapan Yesus itu, kemuliaan Bapa itu dikatakan waktu Yudas sudah pergi. Karena Tuhan ini mau memberitahu pada murid-muridnya bahwa ada muridku nanti tidak mencari kemuliaanku. Dia tunggu. Betul-betul Yudas pergi. Dan kalau sudah baca, Alkitab mengatakan waktu Yudas pergi, maka Alkitab mengatakan maka hari pun gelaplah. Jadi nanti banyak orang-orang yang seperti Yudas itu di gereja. Ya. Melayani Tuhan. Ya juga mendoakan orang. Mungkin juga ngusir setan. Jangan saya pikir Yudas tidak ngusir setan. Dia ngusir setan juga. Bisa. Karena itu kuasa Tuhan. Tapi dia mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ya. Dan waktu Yesus mau ngomong, nunggu Yudas pergi dulu. Coba ini kita baca. Yohanes 13 ayat 31 sampai 32, sama-sama 2, 3. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ya, ini Yesus yang ngomong. Sesudah Yudas pergi. Kenapa? Karena dia tidak ingin bahwa kata-katanya itu jatuh kepada orang yang enggak punya hati. Biarkan dia pergi dulu, baru saya ngomong, kata Tuhan. Ya, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia, dalam Yesus. Karena itu kalau sudah berdoa diajar Tuhan bagaimana? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah, dipermuliakanlah namamu. Ya. Dan ini janji Tuhan. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan itu nanti. Karena itu tugas kita sekarang apa? Mempermuliakan Bapa. Kapan kita terima kemuliaan? Nanti. Ya. Karena itu orang mungkin nggak lihat. Tapi itu yang kita harus inginkan. Di dunia ini mungkin banyak orang yang tidak dianggap oleh orang. Tapi nanti kalau Tuhan datang, loh orang itu. Loh Tuhan orang itu. Kok Tuhan kasih kemuliaan? Kaget-kaget nanti. Ada orang yang tidak kelihatan. Ya, yang nanti akan dipermuliakan oleh Bapa. Ya, kenapa? Karena mereka ingin mencari kemuliaan dari Bapa. Dan untuk itu lebih dulu kita harus melakukan usaha yang maha penting ini. Apa? Mempermuliakan Bapa di bumi. Siapa mempermuliakan Bapa di bumi, dia akan dipermuliakan. Sudah dengan apa sudah mempermuliakan Bapa di sorga? Kalau hidupmu itu kudus. Ya. Karena itu Bapa di sorga sedih kalau anak-anak Tuhan hidupnya itu tidak mau kudus. Loh orang Kristen kok gitu? Wah. Bapa di sorga kena tuh. Banyak orang tidak ngerti, hati Bapa itu paling sedih kalau anak-anak Tuhan itu nggak mau hidup benar.
nyakitkan Tuhan. Ya, ayah yang terhormat saja, kalau anaknya melakukan yang enggak baik, itu papanya, waduh, ketampar. Apalagi Bapak kita di sorga. Ini harus membuat kita sadar ya, dan berkata, Tuhan tolong saya. Karena itu doa Bapak kami itu perlu kita ingat-ingat. Bapak kami yang di sorga, dipermuliakanlah namamu. Itu mesti menjadi satu keinginan kita. Saya harus memuliakan Bapak. Dengan apa? Taat pada Tuhan. Walaupun itu enggak enak. Seperti Yesus itu loh. Dia enggak salah, harus jadi korban. Itu paling enggak enak. Tapi Yesus mau. Ya, dan inilah mempermuliakan Allah itulah tujuan Allah mencipta Anda dan saya. Kitab Yesaya 43 ayat 21 mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi tujuan Allah mencipta manusia apa? Supaya Allah dimuliakan. Itu. Ya. Tujuan orang bikin kursi supaya apa? Supaya orang duduk. Nah kalau kursinya tingginya 5 meter, oh ya bukan kursi. Ya sama. Tuhan mencipta kita untuk apa? Untuk supaya Allah itu dimuliakan. Kalau kita melanggar ini, wih sedih Bapa di sorga. Tadi kita sudah katakan bahwa orang Israel dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan api. Dan untuk masuk tanah Kanaan harus crossing, harus nyebrang. Seperti Bapak Abraham keluar dari Babil dengan menyeberang sungai Efrat. Orang Israel keluar dari Mesir menyeberang Laut Merah. Orang Israel mau masuk tanah perjanjian harus nyebrang sungai Yordan. Ya. Dan sungai Yordan ini adalah tempat di mana ada satu kota yang disebut Sitim. Dan kata Sitim itu ya yang berhubungan dengan kayu itu. Kayu Sitim itu aneh. Makanya waktu saya pelajari ini, wah, ada relasi gitu loh. Coba kita baca 2 ayat ini, Yosua 2 ayat 1 dan Yosua 3 ayat 1. Semua bersuara, 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Yosua 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ya, jadi Sitim ada tempatku mendekati penyeberangan. Dan kayu itu direlasikan, dikaitkan dengan tempat penyeberangan ini. Ini sesuatu yang Alkitab itu penuh dengan rahasia. Ya, kayu khusus ini, kayu Sitim, ya. Kita sudah katakan bahwa orang yang nyebrang itu disebut orang Ibrani. Kejadian 14 ayat yang telah kita baca ayat 13. Abram disebut orang Ibrani. Karena apa? Karena nyebrang sungai Efrat. Ya.
Nah, kita juga disebut orang Ibrani kalau punya hati nyebrang dari duniawi menjadi sorgawi. Ya, itu dilakukan oleh Bapak Abraham sehingga dia dijuluki oleh Allah orang Ibrani. Itulah orang Israel. Ingat, kalau saudara mau begitu, nanti Tuhan buat saudara itu menjadi orang yang secara jasmani ya, diangkat Tuhan seperti orang Israel. Lihat orang Israel ini sekarang ngetop enggak? Ngetop. Secara jasmani ya, dalam semua hal. Pandai nomor 1. Yang menemukan banyak paten-paten hadiah Nobel, orang Yahudi. Orang terkaya di dunia, orang Yahudi. Terpandai, orang Yahudi. Jadi ingat, Tuhan bisa membuat saudara brilian. Amin, percaya. Ya karena engkau orang surgawi gitu. Anda mesti berkata, amin. Baca Alkitab, Daniel diberi kepandaian berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kok bisa ya? Nah, itulah orang Ibrani. Ya. Orang Israel bisa bikin air di padang gurun dengan menghisap udara. Pakai alat, keluar air minum. Gak ada seorang di dunia bisa bikin itu. Saya baca tekniknya ini luar biasa. Saudaraku, coba kita baca Ibrani 11 ayat 16 sama-sama 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya, kalau kita mempunyai satu gairah menyeberang, itu artinya saudara mesti mempunyai kerinduan. Passionmu itu mesti merindukan tanah air yang lebih baik. Saudara senang tinggal di Amerika? Senang tapi banyak tembak-tembakan, betul? Diam-diam bisa mati, saudara. Iya, saya waktu di sana dengar dor malam-malam. Wah, ya, di mana-mana. Ya, di dunia ini nggak ada tempat yang bagus, yang aman 100%, nggak ada. Karena itu kita mesti merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air yang sorgawi. Ya, karena itu orang-orang percaya yang mengarahkan hidupnya, punya passion untuk menggapai tanah air yang lebih baik, yang sorgawi, harus punya tekad untuk nyebrang. Mulai dengan pikiranmu. Coba pikiranmu itu nyebrang dulu. Nanti engkau mengalami fakta penyeberangan. Ya. Dari manusia duniawi ke sorgawi. Dan itu digambarkan dengan sungai Yordan ini. Apa artinya? Yordan itu artinya dalam bahasa Inggris the descender. Artinya yang membuat turun. Kenapa kok disebut the descender? Yang membuat turun. Karena air itu turun ke laut mati. Disebut laut mati. Padahal itu satu danau. Danau yang besar yang nggak punya output. Cuma masuk terus airnya. Tapi nggak tahu kemana. Kenapa? Karena panas, menguap. Akibatnya apa? Akibatnya mineralnya itu makin naik, garamnya makin naik. Makanya kalau saudara ke Israel, saudara nyemplung di sana, ngambang. Jadi bisa baca koran gitu ya. Saudara berdiri gini selalu, saya berdiri gitu dibalik, ngapung lagi.
Kalau sudah nyemplung air bisa ngapung? Ya tenggelam. Kalau namanya di laut mati itu namanya Dead Sea. Nah, keadaan sungai Yordan ditulis dalam Yosua 3 ayat 15. Coba kita baca, dikatakan apa? 2, 3. Sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Iya, jadi sungai Yordan ini sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Musim menuai itu pada waktu Paskah. Memang orang Israel keluar dari Mesir saat Paskah, betul? Masuknya ke tanah perjanjian saat Paskah, karena persis 40 tahun. Ya, Tuhan itu kasih jadwal. Persis timingnya. Nah, artinya nanti juga kita akan menyeberang, ya. Menyeberang apa? Kita akan diangkat oleh Tuhan dari dunia ini. Nyebrang kita. Exodus. Ya. Awas ya. Ada apa? Ada aliran kematian. Aliran duniawi yang menghanyutkan banyak orang mati rohaninya. Nah, sekarang kita melihat aliran ini, betul? Apalagi dalam hal seksual. Wih, gadget. Banyak orang kena itu. Pornografi. Mati rohaninya. Pendeta bisa kena pornografi. Buktinya dulu kita undang seorang pendeta, pendoa lagi. Dia berkata, saya kena, saya harus ngaku setahun. Wah ini, sudah diteliti, pornografi itu lebih berat daripada narkoba. Dan banyak orang kena sekarang. Menyedihkan ya. Jadi ada aliran dunia yang menghanyutkan. Mematikan rohani. Menjelang pengangkatan gerejanya. Yosua 3 ayat 1, coba kita baca bersama. 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Sebelum menyeberang. Lalu pesan daripada Tuhan melalui Yosua begini, suruh orang Israel melihat tabut perjanjian dan ikuti. Jadi supaya bisa nyebrang melihat tabut. Yang kedua dikatakan harus menguduskan diri. Ya, suruh semua orang Israel menguduskan diri masing-masing. Baru nanti bisa nyebrang. Artinya kalau begitu ini orang-orang percaya yang mampu nanti nyebrang kehidupan dunia yang penuh dengan dosa ini, yang duniawi, adalah mereka yang tidak hanyut dari aliran yang mematikan ini. Contohnya sekarang gereja banyak yang menerima homoseksual. Ini gereja loh. Ini mematikan ini. Ya, kenapa bisa? Memandang. Tadi katakan memandang tabut. Tabut itu persekutuan Tuhan dengan kita. Karena itu kita mesti mempunyai harapan. Kita seperti mempelai. Nanti akan ketemu dengan Yesus. Ini loh yang harus kita lihat. Karena dia sudah bayar harga. Ya. Dan kita mesti menguduskan diri. Baik secara jasmani maupun rohani. Ini akhir zaman ya. Jadi saudara mesti jaga ya. Karena itu kalau saudara sekarang bebas browsing. Saya juga browsing. Ya internet. Tapi saya hati-hati. Kalau lihat gambar gitu saya enggak terus melotot. Begitu saya melotot, kena.
Begitu klik, sudah. Apalagi ada gambar awal gitu, itu sudah sign. Lalu sudah ingin tahu, masuk sudah ditembak sama iblis. Kamu jadi tawanan, pikiranmu ditawan. Nah sekarang ini kita lihat deh, di koran-koran aja sudah lihat gambarnya. Ya, bioskop contohnya, kalau sudah panteng itu, pikiranmu bisa hanyut. Mari kita sungguh menjadi anak.